Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wa aqwala wa a'mala ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semuanya dapat berkumpul di sini di Masjid Imam Al-Bukhari, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk belajar agama Islam, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dapat duduk di taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah, dan tak lupa juga salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh barokah ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang harus diketahui oleh muslim ataupun muslimah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Berkata muallif rahimahullah, wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan perkara yang paling besar yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk meninggalkannya adalah kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang perkara yang paling besar yang merupakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dari sekian banyak perintah yang ada, yaitu tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka selanjutnya di sini muallif menyampaikan kepada kita tentang perkara yang paling besar yang diperintahkan bagi kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya, untuk kita meninggalkan perkara tersebut yang dia merupakan dosa besar yang paling besar, yang dia merupakan maksiat yang paling besar, yang dia merupakan amalan yang paling dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Dalil yang menjelaskan tentang masalah ini sangat banyak sekali, yang menjelaskan bahwasanya perkara yang paling besar, yang paling dimurkai Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah syirik. Ini banyak sekali, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil tersebut adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-48. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala
tidak akan mengampunkan dosa syirik. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah mengampunkan dosa selain dari dosa syirik kepada yang Dia kehendaki. Dalam ayat ini menunjukkan Allah Rabb kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ternyata tidak mau mengampunkan satu dosa yang sangat besar, yaitu dosa syirik kepadanya apabila seorang tidak bertobat sebelum kematiannya. Adapun dosa-dosa yang lainnya tahta masyiatillah, apabila Allah tabaraka wa taala mau ampunkan, Allah ampunkan. Jika Allah mau azab, Allah azab. Berbeda halnya dengan dosa syirik. Apabila dosa syirik ini dia tidak bertobat pada Allah tabaraka wa taala sebelum kematiannya, maka tidak akan diampunkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Dalil yang selanjutnya adalah dalam Quran surah Luqman ayat ke-13. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ketika Luqman memberikan mau'izah, nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, sungguh-sungguh dosa yang besar. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, Allah tabaraka wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Allah tabaraka wa taala mengatakan, sesungguhnya siapa saja yang dia menyekutukan Allah, maka Allah tabaraka wa taala haramkan baginya surga Allah tabaraka wa taala. Allah haramkan bagi mereka yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dan tempat kembali orang ini adalah neraka jahanam. Kemudian dalil yang lainnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayu dzambin a'zam, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, padahal Dia Allah yang telah menciptakan engkau. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang dosa besar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala al israku billah wa uququl walidain. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami bi akbaril kabair, dosa besar yang paling besar. Maka Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyebutkan tentang dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian baru Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dosa setelah syirik yang besar adalah durhaka kepada orang tua. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jelaslah bagi kita semua tentang betapa berbahayanya syirik ini, yang kita semuanya harus benar-benar memahaminya, sehingga kita dapat menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perkara ini, perkara yang sangat berbahaya sekali, yang dapat menghancurkan kita di dunia kita dan di akhirat kita. Perkara yang harus kita fahami dan kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak dan kepada istri kita, kepada orang tua kita, yang dengannya apabila mereka terjatuh dalam amalan kesyirikan ini, maka akan rusak seluruh amal solehnya.
Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah Taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, maka akan aku hapuskan seluruh amal soleh kalian, kata Allah Taala. Maka mempelajari kesyirikan adalah perkara yang penting. Bahkan dia merupakan perkara yang teramat sangat penting. Dikarenakan seorang apabila dia tidak mengetahui syirik, lalu bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan kesyirikan? Kalau seandainya dia tidak mengenal syirik, lalu bagaimana dia bisa menjauhkan dirinya dan keluarganya dari syirik ini? Maka butuh seorang untuk mengetahuinya. Dan tidak ada metode seorang untuk mengetahui sesuatu kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Maka mempelajari tentang syirik kepada Allah Taala ini harus dilakukan, baik itu oleh seorang muslim ataupun muslimah, karena dengannya kita dapat menjauhkan diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya, dan semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Ketahuilah bahwasanya sebelum kita membahas lebih jauh tentang syirik ini, perlu bagi kita untuk mengetahui ta'rif ataupun definisi dari syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang dimaksud dengan syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah, yaitu menyamakan Allah dengan selainnya yang dia merupakan kekhususan bagi Allah Taala. Menyamakan sesuatu dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Taala. Ini definisi dari syirik. Contoh perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Taala adalah dalam hal penciptaan. Allah Taala dialah zat yang menciptakan. Apabila ada seorang yang mengatakan ada pencipta lain selain Allah Taala, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia menyamakan sesuatu dengan Allah Taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Taala dalam hal penciptaan. Suatu seorang ada meyakini ada yang dapat menciptakan selain Allah, maka dia musyrik, jatuh pada kesyirikan. Contoh yang lainnya termasuk kekhususan Allah Taala adalah mengetahui perkara gaib. Secara mutlak ini hanya milik Allah Taala, hanya Allah Taala yang mengetahui perkara gaib. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang meyakini ada makhluk, dukun misalnya, yang dia mengetahui perkara gaib, dia meyakini dukun itu tahu perkara gaib, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah menyamakan makhluk dengan Allah dalam perkara yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Taala.
Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Taala. Kemudian juga di antara kekhususan Allah, contoh yang lainnya adalah kekhususan Allah untuk diibadahi. Maka ketika ada seorang yang meyakini ada yang lainnya yang berhak untuk diibadahi selain Allah Taala, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena ibadah merupakan pengkhususan bagi Allah Taala. Ketika dia menyamakan, memberikan sesuatu yang merupakan pengkhususan bagi Allah Taala kepada selain Allah, maka ini namanya syirik. Kemudian contoh yang lainnya di antara kekhususan Allah Taala adalah Allah ini azali. Ya Allah azali, yaitu tidak ada yang sebelumnya. Keberadaan Allah Taala tidak didahului dengan apapun. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat ketiga Allah Taala katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, dia Allah yang awal. Artinya tidak ada yang sebelum Allah Taala. Maka termasuk syirik kepada Allah Taala adalah seorang yang dia meyakini sebagaimana keyakinan orang-orang filsafat yang mereka mengatakan bahwasanya alam ini azali, yaitu alam ini ada sendirinya, tidak ada pencipta berbarengan dengan adanya sang pencipta itu sendiri. Ini pemahaman filsafat ya, ini termasuk syirik kepada Allah Taala. Jadi kita lihat betapa banyak yang seperti ini sekarang diajarkan kepada anak-anak kaum muslimin yang mereka tidak faham tentang akidah sahihah. Dan ini termasuk syirik kepada Allah Taala. Jadi inilah ta'rif syirik, pengertian dari syirik, yaitu tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, pada sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Taala. Maka tidak termasuk di dalamnya sesuatu yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah Taala. Kalau sesuatu itu bukan merupakan kekhususan Allah, maka tidak masalah, tidak termasuk syirik. Contoh misalnya, kita katakan kita ada, Allah juga ada, maka ini tidak dikatakan syirik. Kenapa? Karena ada ini bukan sifat khusus bagi Allah Taala. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Ya, sewaktu kita mengatakan makhluk mendengar, ya, ini tidak dikatakan orang ini menyekutukan Allah. Kenapa? Karena mendengar ini bukan kekhususan bagi Allah Taala. Sewaktu seorang mengatakan, meyakini, ya Allah itu melihat, makhluk juga ada yang melihat, ya maka ini bukan termasuk syirik. Kenapa? Karena melihat bukan sifat khusus bagi Allah Taala. Yang jadi masalah adalah apabila mereka meyakini penglihatan Allah sama dengan penglihatan makhluk. Ini baru nanti jatuh pada syirik dalam asma wa sifat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, perlu kita ketahui juga tentang macam-macam kesyirikan, ya, macam-macam kesyirikan yang nanti mudah-mudahan dengan mengetahuinya kita dapat menjauhkan diri kita dan keluarga kita darinya, dan kita dapat memberikan peringatan apabila kita merasa kita akan jatuh pada amalan seperti ini.
Ya kita bisa mewanti-wanti, oh ini bahaya bagi masalah akidah saya. Ini dapat menjatuhkan kita pada syirik pada Allah Taala. Maka butuh kita untuk mengetahuinya. Yang pertama, pembagian syirik adalah syirik berdasarkan besar kecilnya syirik tersebut, yaitu apabila ditinjau dari besar kecilnya kesyirikan ini, syirik dibagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka konsekuensinya dia keluar dari agama Islam. Kemudian seluruh amal solehnya dihapuskan oleh Allah Taala. Dosanya, dosa syiriknya tidak akan diampunkan oleh Allah Taala. Ini syirik besar. Dia ambil sekutu bagi Allah Taala, tandingan bagi Allah Taala dalam perkara yang merupakan khususan bagi Allah Taala. Adapun syirik kecil adalah, kata para ulama, segala perkara yang dengannya dapat menjadikan seseorang itu jatuh pada syirik besar. Jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkin akbar. Ini syirik kecil. Seluruh aqwal, perkataan, wal a'mal, dan amalan yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dapat menjadikan hamba ini terjatuh dalam syirik besar. Akan tapi syirik kecil ini tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tidak menjadikan seluruh amal solehnya dihapuskan oleh Allah Taala. Akan tapi yang dihapuskan oleh Allah Taala hanya amalan soleh yang terkontaminasi dengan kesyirikan ini saja yang dihapuskan oleh Allah Taala. Berbeda halnya dengan syirik besar. Jika syirik besar semuanya dihapuskan oleh Allah Taala. Berdasarkan firman Allah Taala dalam surah Zumar tadi, lain asrakta la yahbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, maka akan aku hapuskan seluruh amalan kalian, kata Allah Taala. Ini syirik besar. Syirik kecil tidak dihapuskan oleh Allah Taala semuanya. Ciri syirik besar sama syirik kecil ini ada ciri-cirinya. Ya, di antara ciri yang paling menonjol pada syirik besar ini adalah ibadah yang dia lakukan tadi, ini dia tujukan langsung untuk selain Allah Taala. Ini ciri utama syirik besar. Ibadahnya langsung dia tujukan kepada selain Allah. Contoh misalnya dia berdoa untuk selain Allah. Ya, berdoa kepada selain Allah. Ini syirik besar. Kenapa? Ibadahnya langsung dia tujukan kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Jadi dia tujukan kepada selain Allah. Ini syirik besar. Ini ciri dari syirik besar adalah ibadahnya dia tujukan langsung kepada selain Allah Taala. Adapun syirik kecil, maka ibadahnya ini tidak dia tujukan langsung kepada selain Allah. Tidak dia tujukan langsung kepada selain Allah. Dia tujukan ibadah tersebut kepada Allah Taala, namun ada embel-embelnya. Contoh riya. Seorang yang dia membaguskan solatnya karena ingin dipuji manusia, dia solat untuk Allah Taala. Namun ada embel-embelnya, apa? Ingin dipuji manusia. Ya, ini syirik kecil. Dia pakai jimat keluar rumah
dengan harapan jimat ini bisa memberikan keamanan bagi dirinya. Dia yakini yang memberikan keamanan tadi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada embel-embelnya, apa harus pakai jimat. Ya. Tapi dia meyakini yang memberikan keamanan ini menjadikan dia aman tadi Allah. Maka ini syirik kecil. Ya. Ini ciri-ciri yang harus kita pahami. Ya, untuk membedakan syirik besar dan syirik kecil tadi. Kemudian pembagian syirik yang selanjutnya adalah syirik apabila ditinjau dari sisi kejelasannya. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik apabila ditinjau dari kejelasannya, yang pertama ada yang namanya syirik jali, syirik yang tampak jelas. Yang kedua syirik khafi, syirik yang tersamarkan, orang lain tidak tahu. Contoh, ada seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dia sembelih untuk selain Allah, maka ini adalah syirik jali, jelas dia menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Dan ini syirik besar. Contoh yang lainnya, seorang yang dia memakai jimat, kelihatannya dia pakai jimat keluar rumah, ya, maka ini merupakan syirik jali yang jelas dan dia syirik kecil. Jadi syirik jali ini adalah syirik yang ditinjau dari sisi kejelasannya, ya, yaitu nampak jelas gitu. Dan dia terbagi, nanti syirik jali ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar. Begitu juga dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ini pun terbagi dua juga. Ada nanti syirik khafi yang dia merupakan syirik akbar. Contohnya, seorang yang dia memiliki keyakinan bahwasanya penghuni kubur itu bisa mengabulkan doa dia. Nah, dia yakin yang memberikan doa, mengabulkan doa dia adalah penghuni kubur yang telah meninggal tadi, kubur keramat. Tapi dia tidak kabari kepada orang lain, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada anaknya. Dia tidak kabari keyakinan dia ini. Dia yakini dalam hatinya. Maka ini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi, dan dia masuk dalam kategori syirik akbar, ya, syirik besar. Kenapa? Karena dia ambil tandingan bagi Allah Ta'ala. Dia meyakini ada yang dapat mengabulkan doa permintaannya selain Allah Ta'ala. Contoh lain adalah seorang yang dia meyakini kalau dia tidak memberikan sesajen bagi jin ataupun setan penunggu lautan, maka dia akan mendapatkan kemudorotan. Dia yakin itu. Dia meyakini bahwasanya jin penunggu laut tersebut dapat memberikan kemudorotan baginya, padahal ini merupakan khususan bagi Allah Ta'ala. Dan dia meyakini dalam hatinya, dia tidak kabarkan kepada orang lain. Bahkan mungkin dia tidak pernah memberikan, tapi ada rasa takut dalam dirinya. Maka ini termasuk syirik akbar, walaupun dia khafi, tersembunyi. Dia meyakini, oh ini kalau ke laut ini tidak boleh pakai baju warna hijau. Kenapa? Kalau pakai baju warna hijau, maka nanti ditangkap sama jin penunggu laut ini. Akan datang gelombang besar menangkap kalian. Kalau pakai baju hijau, artinya dia takut. Kalau pergi ke laut tadi, ke pantai, tidak berani pakai baju warna hijau.
atau warna merah atau warna apalah. Dia memiliki keyakinan seperti ini, akidah dia. Maka ini adalah syirik akbar, dan dia termasuk jenis syirik yang khafi tadi, yang tersembunyi. Kemudian contoh yang lainnya dari syirik khafi, syirik yang tersembunyi, akan tapi dia merupakan bagian dari syirik kecil, adalah riya. Ya, riya seorang tidak mengetahui apakah orang ini riya atau tidak. Tidak bisa sewaktu kita dapati ada saudara kita baca Quran dengan bacaan yang indah, kita katakan antum riya. Tidak bisa, karena ini adalah ikhlas atau tidaknya dia amalan hati. Kita tidak bisa menilai, hanya dia dan Allah Taala yang mengetahui. Ya, ini amalan hatinya, ya kita tidak tahu. Ini adalah sesuatu yang khafi, tersembunyi, riya, dan dia termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Kemudian yang ketiga dari pembagian syirik adalah syirik ditinjau dari perbuatan syirik itu sendiri, yang mana dia terbagi menjadi tiga. Ada syirik qalbu, syirik hati. Kemudian yang kedua ada syirik alfaz. Kemudian yang ketiga ada syirik perbuatan. Syirik hati contohnya adalah riya tadi. Seseorang merasa riya ini adalah amalan hatinya, atau ujub, sum'ah, amalan hati, ataupun meyakini dukun, mengetahui perkara yang gaib. Ini amalan hati, seorang tidak tahu. Kemudian contoh syirik alfaz, syirik dengan lisan mereka, adalah dia mengucapkan, contohnya, kalaulah tidak karena dokter maka mungkin saya telah mati. Ini syirik jamaah milik Allah Taala. Begitu juga dia mengatakan ucapan Masya Allah wa syi'ta. Ini pun termasuk syirik alfaz, syirik lisan, yang mungkin dalam hatinya dia meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta adalah Allah Taala, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat dahulu kepada Nabi yang mulia SAW. Mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Namun hal ini diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Para sahabat tahu betul bahwasanya tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bersekutu dengan Allah Taala dalam mengurus alam semesta. Ini para sahabat faham mereka. Sewaktu mereka mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, mereka hanya ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa kata Nabi yang mulia Muhammad SAW? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin jadikan aku tandingan bagi Allah Taala? Ya, Rasulullah SAW mengingkari ucapan ini. Ya, ini ucapan yang mengandung kesyirikan. Ya, walaupun hati mereka tidak bermaksud demikian. Ya, hatinya tidak bermaksud demikian. Sewaktu dia mengatakan, ya, alhamdulillah, ya, dia kata alhamdulillah, kalau tidak karena Pak Ustadz mungkin saya sekarang dalam kesesatan yang nyata, gitu ya. Ini juga salah. Ya. Tapi karena siapa? Karena Allah Taala yang berikan hidayah. Ya. Bukan karena dokternya yang hebat sehingga dia sembuh, bukan karena dia pintar, karena dia cerdas sehingga dia menjadi kaya, banyak hartanya. Ya, ada orang yang mengatakan, dia menganggap, kenapa saya ini sukses? Kenapa? Karena saya rajin belajar, karena saya ini gigih. La yahi. Ini karena Allah Taala.
Allah yang memberikan. Kemudian banyak orang yang lebih gigih dari antum belajar, ternyata tidak bisa juga gitu ya. Tapi ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk syirik apa? Syirik alfaz. Kemudian yang ketiga adalah syirik perbuatan. Banyak sekali contohnya tadi, ya seorang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya kita dengarkan azan salat Isya terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang keempat adalah syirik ditinjau dari lawannya, itu tauhid. Syirik ditinjau dari pembagian tauhid. Tauhid dibagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tinjauan syirik berdasarkan tauhid maka ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah syirik yang berkaitan dengan rububiyah Allah. Jadi tauhid rububiyah adalah seorang hamba meyakini bahwasanya yang menciptakan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid rububiyah adalah seorang hamba meyakini yang memberikan kepadanya rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini bahwasanya yang menghidupkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini yang mematikan dia dan mematikan semua makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tauhid rububiyah. Maka apabila ada seorang yang meyakini ada makhluk yang lainnya yang dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya ini, maka dia telah jatuh dalam syirik rububiyah. Dan ini bisa nanti syirik rububiyah ini masuk dalam kategori syirik akbar, bisa juga masuk dalam kategori syirik asghar. Contoh syirik dalam hal rububiyah Allah yang masuk dalam kategori syirik akbar adalah dia meyakini bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini Tuhan itu tidak satu. Sewaktu dia meyakini Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, empat, lima, atau seterusnya, maka dia telah jatuh pada syirik rububiyah. Dan ini termasuk syirik akbar, syirik besar. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Ini khususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah. Kemudian contoh selanjutnya adalah seorang yang meyakini ada yang bisa memberikan maslahat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini ada patung bisa memberikan maslahat. Dia meyakini ada patung yang bisa mendatangkan rezeki. Dia meyakini ada patung yang dapat menolak bala, atau foto bisa menolak kemudaratan. Maka dia telah jatuh pada syirik akbar dalam rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya. Contoh yang lainnya, seorang meyakini bahwasanya ada hukum yang sama selevel dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia meyakini bahwa hukum buatan makhluk ini sama dengan hukum Allah Taala, maka dia juga telah jatuh pada syirik akbar. Karena tidak ada hukum yang sama dengan hukum Allah Taala. Allah Taala yang membuat hukum, dan sebaik-baik hukum adalah milik Allah Taala. Ya, maka tidak boleh seorang meyakini ada hukum yang lain yang sebanding, selevel dengan hukum buatan Allah Taala. Sewaktu dia meyakini ada hukum yang selevel, sebanding dengan hukum Allah Taala, maka dia telah jatuh pada kesyirikan, yaitu syirik dalam rububiyah Allah Taala. Dan ini termasuk syirik akbar. Kemudian contoh yang lainnya dalam syirik rububiyah dan termasuk kategori syirik akbar, yaitu seorang meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Taala. Ya, meyakini ada yang mengatur alam semesta ini, ada yang mengatur laut selatan itu diatur oleh siapa? Nyi Roro Kidul misalnya, ya. Ini yang mengatur gunung ini, juru kuncinya adalah si fulan. Ya. Dia yang bikin, kalau ada dia menyerahkan ini, nanti gunungnya tidak meletus. Dia meyakini ada hamba yang mengatur alam semesta ini. Dia meyakini ada hamba yang mengatur angin, yang mengatur hujan. Oh, ini ada orang yang dia bisa menurunkan hujan, bisa menahan hujan, pawang hujan. Ya, ini termasuk syirik akbar dalam perkara rububiyah. Karena yang mengatur alam semesta siapa? Allah Taala. Yang mengatur alam semesta Allah Taala, tidak ada selainnya. Hatta malaikat, ya, malaikat hanya menjalankan perintah Allah Taala. Ya, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Taala untuk menyambut nyawa manusia, tapi ditugaskan oleh Allah Taala. Kalau Allah tidak tugaskan cabut nyawa hamba tersebut, tidak akan berani malaikat itu mencabut nyawa hamba Allah. Sewaktu dia mencabut nyawa seorang hamba, ini adalah atas perintah Allah Taala. Ada malaikat yang diperintah oleh Allah Taala untuk menurunkan hujan. Ini malaikat yang diperintah Allah Taala. Tapi malaikat ini tidak bisa menurunkan hujan kalau tidak diperintahkan oleh Allah Taala. Lalu bagaimana ada seorang yang bisa meyakini ada orang yang bisa nahan hujan ini, gitu? Subhanallah, hebat sekali. Ya, kalah malaikat. Ini adalah syirik jamaah dengan Allah Taala. Syirik terhadap rububiyah Allah Taala, mengotori akidah seorang hamba, bahaya akhiratnya. Diancam oleh Allah Taala, dihapuskan amal solehnya oleh Allah Taala kalau dia meyakininya, walaupun dia tidak undang orang tersebut, tapi dia meyakini dalam akidahnya, dalam kolbunya, ini dapat merusak akidahnya. Dan ini termasuk apa? Syirik besar dalam rububiyah Allah Taala. Ya, begitu juga meyakini ada dewa fulan yang mengatur angin, dewa ini mengatur tanah, itu ya. Dewa ini yang mengatur udara. Ya, ini jelas syirik akbar. Kemudian contoh syirik kecil dalam rububiyah Allah Taala. Contohnya adalah seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah Taala, baik bersumpah dengan nama nabi kah, dengan nama wali, dengan nama malaikat, dengan nama bintang, bulan. Apabila mereka bersumpah dengan nama selain dari nama Allah Taala, maka dia telah jatuh pada syirik asghar.
dalam masalah rububiyah. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh pada kesyirikan. Kemudian yang kedua, contoh lain dari syirik asghar dalam perkara rububiyah adalah menyandarkan nikmat dan anugerah kepada selain Allah Taala. Ya, contohnya tadi, sewaktu dia mengatakan, kalau bukan karena dokter, mungkin saya telah meninggal. Kalau bukan karena dibawa ke rumah sakit ini, mungkin anak saya telah meninggal. Dia sandarkan sesuatu yang harusnya dia sandarkan kepada Allah Taala, dia sandarkan kepada selain Allah. Kalau bukan karena pilotnya yang hebat, mungkin ya kita telah meninggal sekarang. Kalau bukan karena supirnya yang jago bawa mobil, mungkin kita sudah kecelakaan. Ya. Ini termasuk syirik asghar. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 83. Allah Taala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah Taala, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka jatuh pada kekufuran kepada Allah Taala. Ya, dalam tafsirnya disebutkan ya tentang firman Allah Taala dalam surah An-Nahl ayat 83 ini, yaitu mereka sewaktu mereka terombang-ambing di tengah lautan, diserang badai ombak yang tinggi, ya, kemudian setelah itu mereka selamat sampai ke daratan. Kemudian ya mereka mengatakan, seandainya bukan karena nakoda ini yang hebat, pasti kita telah tenggelam. Ya, kalau seandainya bukan karena nakoda ini, kita telah tenggelam, kata mereka. Dan ini termasuk syirik asghar dalam perkara apa? Rububiyah Allah Taala. Ya. Walaupun seandainya dia meyakini bahwasanya yang menyelamatkan dia adalah Allah Taala. Ya, walaupun tadi dia meyakini yang nolong dia adalah dokter itu, walaupun dia meyakini yang menjadi supirnya adalah si fulan gitu ya, tapi ini tidak boleh disandarkan kepada seorang hamba ya. Dan ini nanti termasuk syirik dalam perkara alfaz ya, syirik dalam lafaz. Meskipun tadi hatinya mengingkari, ini termasuk kesyirikan. Kemudian contoh syirik asghar dalam perkara rububiyah adalah ujub. Ya, ujub tadi yang Anda sampaikan juga. Sewaktu seorang meyakini kesuksesan yang dia dapatkan adalah karena keahlian dia misalnya tadi sukses bisnisnya besar ya, maju, banyak pembelinya, maju bisnisnya, kemudian dia katakan, ini karena saya nih, alhamdulillah, karena banyak pengalaman, karena saya rajin ya. Ini tidak boleh jamaah dari Allah Taala. Sewaktu seorang menyandarkan ini kepada dirinya, maka dia telah jatuh pada perkara ujub. Dan ini termasuk syirik asghar dalam perkara rububiyah Allah Taala. Begitu juga dengan mengatakan masya Allah wa syi'ta, ya, ini juga termasuk syirik asghar dalam perkara rububiyah Allah Taala. Kemudian juga menyandarkan keburukan pada waktu. Misalnya dia katakan dasar zaman edan.
zamannya yang edan. Ya, atau dia katakan tahun sial, gitu ya. Ya, tidak boleh seorang hamba menghina waktu, karena waktu ini jamaah dengan Allah Taala, dia tidak memiliki kehendak sama sekali. Zaman tidak memiliki kehendak sama sekali. Ya, siapa yang mengaturnya? Allah Taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbud dahar. Janganlah kalian menghina zaman, janganlah kalian mencela zaman, kata Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini termasuk syirik asghar dalam perkara rububiyah. Begitu juga tidak boleh mencela angin, mencela matahari. Ya, tidak boleh mencela sesuatu yang tidak memiliki kehendak. Ya, angin tidak memiliki kehendak, dia berhembus ya bukan atas kehendaknya, kan, tapi atas kehendak Allah Taala. Begitu juga matahari terbit dan tenggelamnya bukan karena kehendak matahari itu sendiri, akan tapi karena kehendak Allah Taala. Maka tidak boleh kita cela. Dan ini termasuk kesyirikan kata para ulama. Kemudian juga termasuk syirik asghar dalam perkara rububiyah adalah tatayur, yang menganggap sial terhadap sesuatu. Oh, tanggal sial, oh, bulan sial, oh, kalau misalnya duduk di depan pintu pagi hari perempuan sial, nanti susah nikah. Ya, kalau seandainya potong kuku malam hari nanti sial. Ya, ini termasuk syirik asghar. Oh, ini tanggal sial, oh, ini bulan sial, ini tidak boleh safar. Ya, menganggap sial terhadap sesuatu ini termasuk syirik. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? At-tiyaratu syirkun. Ya, menganggap sial terhadap sesuatu adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah syirik yang terkait dengan uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah adalah seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ini tauhid uluhiyah. Sewaktu seorang hamba dia menyembah ataupun beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah, maka ini dia telah menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Dan contohnya banyak sekali. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk Allah, menyembelih juga kepada selain Allah. Dan ini termasuk syirik akbar, ya, syirik akbar. Makanya Allah Taala katakan, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Kenapa? Karena kalian menyembah Allah Taala dengan kesyirikan. Walaupun mereka tawaf, walaupun mereka menyembelih untuk Allah, tapi karena mereka sekutukan Allah Taala, mereka juga sembelih selain Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Taala, maka ini tidak termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Taala. Wala antum abiduna ma'abud, kalian tidaklah beribadah, tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini termasuk syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Ya, minta kepada jin ini juga, ya, sewaktu mereka mendatangi tempat yang sepi, mereka telah kemalaman di suatu lembah jauh dari pemukiman masyarakat, jauh dari manusia, ya. Kemudian mereka mengatakan, na'udzu bisayyidi hadzal wadi minas sufaha'i qaumi. Dalam tafsir surah An-Jin, ya, Allah Taala mengatakan,
Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin. Ya, saat laki-laki dari golongan manusia minta tolong dengan laki-laki dari golongan jin, ya, mereka katakan kami berlindung kepada jin penghuni tempat ini dari orang-orang yang bodoh dari golongan jin tersebut. Ya, dari yang bodoh pada golongan jin ini. Memang mereka dari malam sampai pagi tidak ada jin yang ganggu, aman memang. Tapi apa? Dia telah jatuh pada kesyirikan, dan ini syirik akbar. Harusnya dia berlindung kepada Allah wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, harusnya dia berlindung kepada kalimat-kalimat Allah wa ta'ala yang mulia dari keburukan makhluk-makhluk Allah wa ta'ala, bukan berlindung kepada jin. Waktu dia berlindung kepada jin seperti ini, maka dia telah jatuh pada syirik akbar. Dalam apa? Dalam uluhiyah. Kemudian selanjutnya adalah contoh syirik asghar dalam uluhiyah. Ya, contohnya adalah riya, ya, sum'ah. Ya, dia riya, ya, beramal ingin dipuji manusia. Ya, sum'ah juga. Kemudian juga beramal dengan niatan tujuan untuk dunia yang mendominasi. Ini juga terlarang. Ya, contoh misalnya dia sedekah. Ya, sedekah untuk apa? Untuk menang pemilu gitu kan ya. Bikin masjid biar bangun jalan, bikin masjid biar apa? Biar nanti dipilih manusia gitu ya. Ya, ini tidak boleh ini. Ya, ini riya. Dan ini termasuk syirik asghar dalam perkara apa? Uluhiyah. Kemudian juga contoh syirik asghar dalam perkara uluhiyah adalah mencari barokah dengan cara yang tidak syar'i, seperti mengusap-usap kuburan orang soleh yang harapkan dapat berkah. Kemudian yang terakhir adalah syirik terkait asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang sama dengan Allah wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah wa ta'ala, dan Allah wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Contoh syirik akbar dalam asma wa sifat adalah seorang meyakini bahwasanya dukun ini mengetahui perkara gaib. Ini syirik dalam asma wa sifat. Kenapa? Karena yang maha mengetahui, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, hanya siapa? Allah wa ta'ala. Bagaimana bisa dikatakan ilmu dukun sama dengan ilmu Allah wa ta'ala? Sewaktu seorang menyamakan ilmu dukun ini dengan ilmu Allah, pengetahuan dukun dengan pengetahuan Allah wa ta'ala, maka dia telah jatuh pada syirik asma wa sifat. Ya, dan ini termasuk syirik akbar. Kemudian juga keyakinan sebagian orang-orang sufi, ya, yang dia meyakini tuan guru mereka gitu ya. Ya, orang-orang soleh di antara mereka mengetahui perkara yang gaib. Jadi kalau dia melakukan maksiat dia takut. Takut apa? Takut ini gurunya tahu nih. Antum tahu enggak? Kalau antum melakukan ini guru kita tahu. Oh, subhanallah. Mantap sekali penglihatannya. Ya. Dan zat yang maha melihat hanya siapa? Allah wa ta'ala. Yang maha melihat hanya Allah. Bagaimana bisa dia manusia, walaupun dia orang alim sekalipun, menyamai Allah wa ta'ala, ya, dalam asma wa sifat seperti ini? Sewaktu seorang meyakininya, dia yakini, oh, guru anak ini bahaya. Ya, antum merokok di sana, tahu tuh guru. Ya. Subhanallah, hebat, itu wali itu. Ya. Ini telah jatuh pada apa? Syirik asma wa sifat. Ya. Kenapa? Karena dia mentarakan seorang makhluk dengan Rabbul Alamin, dengan Allah wa ta'ala.
Ya, zat yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar hanya Allah Taala. Tidak ada selain Allah Taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini jamaah yang mulia Allah Taala. Ya. Beberapa hal yang hendaklah kita ketahui tentang perkara kesyirikan ini, ya semoga dengan mempelajarinya, memahaminya, ya kita dapat menjauhkan diri kita dari perkara yang sangat besar dampaknya bagi akhirat kita ini, perkara yang dapat membinasakan kita di dunia dan akhirat kita. Kita mohon kepada Allah Taala, semoga Allah Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Taala jadikan pertemuan kita pada malam hari yang penuh barokah ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Taala, pertemuan yang memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat kelak. Dan kita mohon kepada Allah Taala agar Allah Taala berikan kepada kita seluruh kebaikan, semua kebaikan, dan Allah Taala jauhkan kepada kita dari segala macam bentuk keburukan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarrin ma'adha anhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.